Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin. حبيبنا ومولانا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul muhtaramun, para asatidz, kaum muslimin, pecinta Asmaul Husna dan majelis sholawat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Abdul Rahim beserta keluarga besar, Bapak Ketua RT 02 RW 07 dan jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang tidak pernah terputus diberikan kepada kita semua. Kemudian juga nikmat sehat, kesempatan, nikmat lapang dada, nikmat bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam, dan keberkahan marilah kita panjatkan, doakan selalu agar tetap tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan asbab perjuangan beliau, cinta beliau untuk menyelamatkan kita semua, untuk disampaikan ke tempat yang paling kita inginkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga tercurah atas keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau juga, para tabi'in, semua pengikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecinta beliau. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asmaul Husna yang ke-20 berapa? 25 dan 26. Al-Mu'izz Al-Mudhil, ya. Betul. Sekarang itu babnya. Al-Mu'izz dari kata a'azza, memuliakan. Maka Al-Mu'izz maknanya zat yang maha memuliakan. Itu menurut bahasa. Al-Mudhil dari kata adzalla, maka mudhil artinya zat yang menghinakan, lawan dari memuliakan. Lalu pengertian yang dimaksud dalam Asmaul Husna, kita mengenal Al-Mu'izzu Al-Mudhillu, maka maknanya adalah huwallazi yu'til mulka man yasha wa yaslubuhu mimman yasha. Al-Mu'izzu maknanya memuliakan. Dengan apa? Dengan memberikan kerajaan kepada orang yang dia kehendaki. Orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang pasrah dan tunduk pada Allah akan dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi kerajaan. Al-mudhil maknanya alladzi yaslubuhu mimma yasha, zat yang maha mencabut kerajaan orang yang durhaka, orang yang hina, orang yang maksiat, orang yang menghina Allah, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-mudhillu, zat yang maha menghinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulillahumma malikal mulki adalah zat yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka, engkau ya Allah memberikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki. Ya, itu di Al-Qur'anul Karim ada tafsir tentang itu. Kemudian tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah mencabut kerajaan itu dari orang yang dikehendaki karena tidak pantas mendapatkan kemuliaan, karena durhakanya, karena orang tersebut kotor di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Mungkin image kita kalau saya bilang diberi kerajaan, ya seperti raja-raja dahulu Pak ya, Raja Mataram, Raja Jogja gitu ya, itu kerajaan. Kalau hanya sekedar itu, maka sempit sekali nikmat Allah sepertinya. Makna dari kerajaan yang dimaksud adalah mulkud dunya wal akhirah, kerajaan dunia dan akhirat. Setiap orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberi kerajaan juga, karena bentuk dari kemuliaan adalah diberi kerajaan, berhak untuk memilikinya. Nah, maka dia akan diberi kerajaan di dunia ini dan di akhirat. Karena apa? Karena orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya al-mudhil, dicabut kemuliaannya, artinya tidak diberi kerajaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi apa itu maksud dari kerajaan yang sebenarnya? Maka kerajaan yang sebenarnya adalah kerajaan di dunia dan di akhirat yang menurut standar Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut standar kita. Standar Allah adalah Allah akan memberi dengan sempurna. Kenikmatan yang diberikan Allah berakhir dengan kebaikan. Kerajaan dari Allah selalu berakhir dengan kebaikan. Di akhirat tidak akan pernah berakhir. Nah, kemudian kalau ada kerajaan berarti yang duduk menguasai kerajaan namanya raja. Kita akan dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dimuliakan oleh Allah. Allah yang maha al-mu'izz, yang maha memuliakan, akan menjadikan kita raja di kerajaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang dimaksud raja itu apa? Ya, maka dijelaskan wal malikul haqiqiyyu fil khalasi an dhil hajah wa qahri syahwah wa aibin wasmil jahli. Maka yang dimaksud dengan raja yang hakiki, yang sesungguhnya, itu ada 3. Jadi kalau kita diberi kerajaan, karena kita sebagai raja pantas, karena kita memiliki 3 anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baru 1, berarti baru sepertiga kita jadi raja. Masih ada PR berarti. Al-Malikul Hakiki yang pertama, yang dimaksud raja adalah man, yaitu orang yang diangkat hijabnya, hijab hatinya,
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menyaksikan kesempurnaan Allah, bisa merasakan dengan sesungguhnya kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Contoh begini, orang yang sudah diangkat hijabnya oleh Allah, hatinya bukan seperti pandangan matanya. Ketika Bapak melihat sesuatu, matanya, maka kalau hatinya masih sama dengan pendapat matanya, itu berarti masih ada hijabnya. Tapi kalau hati sudah berkeyakinan bahwa umpama kita melihat apa mamanya ya, biar gampang, kambing dah gitu ya, kita ngeliat kambing, maka hati kita ingatnya cuman ya kambing udah. Berarti nggak beda antara mata sama hati. Dia belum raja karena dia masih rendah, belum diangkat hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diangkat penghalang hatinya, yang dia ingat Allah. Ini kambing makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Apa hubungan dengan kita? Kita hormati kambing, jangan kita pukul, jangan kita sakiti, kita rawat umpamanya. Kita lihat apapun lah, manusia, istri sekalipun, dia itu makhluk Allah. Istri bapak-bapak ini makhluk Allah, ciptaannya Allah. Mata melihat dia sebagai istri bapak, hati ingat ini amanah Allah, dijaga hak istri. Begitu. Jadi dia selalu ingat Allah. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita, agar kita menjadi Malik, raja di kerajaan kita. Jadi kalau kita sudah membersihkan hati kita sehingga Allah berkenan mengangkat hijabnya, maka dunia ini tidak akan melalaikan kita semua, Pak. Ingat, dunia ini juga ciptaan Allah. Lagi, tidak hanya berupa benda, tapi berupa suatu pekerjaan atau kejadian. Umpama ada di depan kita, ada teman kita sedang melakukan ibadah, maka mata kita melihat dia sebagai teman kita, sebagai manusia sedang beribadah. Baik enggak? Baik, dia orang baik, beribadah pada Allah, dia sholat, dia zakat dan sebagainya. Hati kita tidak hanya itu, kita ingat dia adalah makhluk Allah, dia adalah karya Allah, dia ciptaan Allah. Kemudian sholat yang dia lakukan juga karya Allah. Jadi diberi rahmah, taufik dan hidayah bisa mengerjakan ibadah. Dengan begitu hubungan kita kepada dia, kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa melihat hamba Allah yang beribadah. Lanjutnya apa? Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan aku seperti dia, rajin ibadah. Nah, ini diantaranya. Maling umpamanya, maaf ya, maling atau tukang yang maksiat ya. Kita lihat dengan mata kita dia maling, dia orang maksiat. Tetapi dengan hati kita lihat Allah di sana, melihat bahwa dia adalah karya Allah. Maling itu juga ciptaan Allah. Paham Pak? Dia bisa maling karena dikaryakan oleh Allah untuk menjadi maling. Ini tauhid ya. Beda dengan syariat. Ini ilmunya adalah tentang keesaan Allah. Dia ini orang yang diberi ditakdirkan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Hubungan kita apa dengan dia? Yang pertama, kita diperlihatkan maksiat itu agar kita bersyukur. Alhamdulillah saya tidak dikaryakan seperti dia maksiat. Bersyukur. Terus kita berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku dari perbuatan maksiat itu. Dan yang ketiga, ada kesempatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak ada yang maksiat, berarti nggak ada yang mau negor, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Paham Bapak-bapak? Itu satu. Jadi raja yang hakiki di dalam kerajaannya adalah orang yang diangkat hijabnya oleh Allah, sehingga dia melihat
dunia isinya ini adalah karya Allah. Semua yang terjadi adalah karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang namanya Al-Malik Al-Haqiqi, raja yang sesungguhnya adalah alladzi razaqahullahul qanaa'ah. Seorang raja adalah seorang yang kaya. Kaya hatinya, tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Jadi dia mempunyai sifat qanaa'ah. Maka raja yang hakiki adalah ketika seseorang sudah bisa istiqomah, tetap mempunyai sifat qanaa'ah. Apa artinya qanaa'ah? Kalau dapat kopi 1 gelas ya alhamdulillah, nggak usah nunggu ditambah lagi, Pak. Bersyukur. Kalau ditambah lagi ya alhamdulillah. 1 cukup, nggak ngarep-ngarep tambahan. Kira-kira paham, Pak? Iya. Ini nggak dapat bakso, saya dapatnya cuma kopi sama pisang. Ya alhamdulillah. Nggak ngarep-ngarep dikasih yang lain. Tapi kalau dikasih ya alhamdulillah, senang aja. Jadi dia mensyukuri apa yang ada, tidak nunggu dikasih lagi, enggak. Jadi ini selalu syukur. Ini qanaa'ah. Orang yang tidak qanaa'ah tidak bisa menjadi raja. Raja yang sejati. Karena kalau lihat di dunia, raja yang paling kaya sekalipun akhirnya mati. Betul? Mati. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, raja kan punya sifat absolut. Dia bisa menguasai. Maka ciri yang ketiga adalah orang yang selalu ditolong oleh Allah untuk mengalahkan diri sendiri, untuk mengalahkan, menghilangkan sifat alaminya yang tidak baik. Sifat alami tahu Pak? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan itu semua diciptakan dalam keadaan lemah. Nggak punya daya yang baik kuat, nggak punya akhlak yang baik, nggak ada. Perlu pendidikan dulu. Contoh, sifat karakter manusia. Manusia itu karakter utama itu bodoh, Pak. Nggak tahu apa-apa. Kalau nggak sekolah, pintar nggak kira-kira? Paham? Kalau kita nggak ngaji, tahu nggak tata cara sholat? Nggak tahu kita. Berarti karakter kita adalah bodoh. Maka orang yang pantas menjadi raja dalam kerajaannya yang hakiki adalah orang ini akan diberi kekuatan, dimudahkan untuk belajar, untuk mengaji, sehingga hilang sifat bodohnya. Jadi pintar dia, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya karena punya ilmu. Paham Pak? Apalagi sifat asli manusia itu di antara lagi adalah bakhil, pelit. Lihat anak-anak kecil, masih ketahuan banget, ya, rebutan, marahan, diminta nggak boleh, karena itu masih alami, ya. Tapi kalau sifat itu dibiarkan sampai tua, jadi orang yang dermawan nggak Pak? Nggak bisa, harus dididik, harus diajari. Itulah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghadapi sifat aslinya sendiri sebagai manusia yang lemah, maka ini orang pantas menjadi raja. Artinya dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang al-mu'izz dan al-mudhil. Artinya orang yang terhijab hatinya, yang dilihat oleh dia matanya adalah dunia, kemegahannya, hatinya pun hanya dunia, hanya uang, jabatan dan sebagainya, maka dia tidak dimuliakan oleh Allah, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia mau berjuang, berusaha menghilangkan karakter alami yang tidak baik itu. Nah, demikian juga al-mu'izz. Ketika kita berusaha dengan istiqomah, kita hilangkan sifat bakhil kita, ya, kita latihan qanaa'ah. Di antara cara bisa qanaa'ah bagaimana? Yang pertama, kita mohon sama Allah, ya Allah berilah aku hati yang qanaa'ah. Itu yang pertama, doa, karena ini sifat harus diperjuangkan dan diminta. Yang kedua, harus yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, rezeki kita pasti akan sampai pada kita, lunas pada akhirnya nanti. Umpama nih, di antara
kita. Ada yang diberi takdir oleh Allah dapat rezeki dalam hidupnya 20 triliun umpamanya. Umpama kan boleh-boleh aja ya. Umpama. Selama 60 tahun dia nanti dapat jatah berapa tadi? 20 triliun. Dapatnya bukan pas lagi muda. Udah mulai tua. Umurnya udah 50 tahun. Dapat itu rezeki entah dari mana. Mungkin dia nemu emas 1 ton mungkin. Oke. Dijual laku 20 triliun. Oke. 10 tahun kemudian, satu hari ini rezekinya udah 99% selesai. Karena jatahnya adalah 60 tahun dapat 20 triliun. Sore jam 5 dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Kenapa? Jatah umur dan rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Paham Bapak-bapak? Apa yang dibanggakan sekarang? Apa coba? Kita hanya bisa merundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau Allah mau berkenan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Nah, inilah perlunya kita ngaji, terutama ngaji Asmaul Husna, tentang asma-asma Allah yang menunjukkan, yang punya korelasi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai raja yang hakiki di dunia dan di akhirat, yang selalu qanaah, yang selalu baik, dan dibuka hijab hati kita sehingga kita selalu yakin bahwa la haula wala quwwata illa billah. Kita kaya karena Allah, kita pintar juga disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salama wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.